Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan salah satu viewer Agus Academy yang bertanya hubungan material science dengan material engineering. Oke, saya mempunyai analogi atau contoh itu material science dan material engineering itu seperti dua sisi koin dalam satu pecahan mata uang logam. Satu sisi yang ini adalah uang 50 sen ya di Malaysia. Satu sisi ada angkanya 50 menunjukkan nilai dari uang tersebut, dari koin tersebut. Kemudian yang satunya lagi dia menunjukkan ada satu gambar ya, ini gambar apa nih? Jadi gambar layang-layang ya, wow. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ciri daripada satuan 50 sen tersebut. Jadi kalau ditanya dua keping ini hubungannya apa ya, jadi susah juga karena itu hal yang simpel sebenarnya, karena saling mensupport, saling mendukung, karena adalah dua hal yang menjadi satu identitas dalam satu koin. Sama juga dengan material science dan material engineering ya, itu merupakan dua hal tapi dalam satu kesatuan ilmu. Karena apa? Dalam prinsip material science itu dia bergantung pada prinsip-prinsip engineering material science itu. Sedangkan rekayasa atau material engineering ini bergantung pada prinsip-prinsip ilmiah atau scientific. Oleh karena itu sampai pada titik ini membedakan keduanya menjadi kurang bermakna, karena keduanya ada supaya menjadi bermakna seperti itu. Ya, jadi material science and engineering. Di Indonesia, kalau yang belajar teknik mesin atau mungkin bidang yang lain, dia akan belajar bahan teknik atau material teknik, ya kan? Nah, di dalamnya juga semuanya membahas semua. Jadi di Indonesia nggak ada istilah material science and engineering, nggak ada. Setahu saya nggak ada. Jadi hanya belajar itu. Maka belajarnya adalah dia belajar mengenai proses ya, untuk struktur, kemudian properties, struktur, properties. Ketika kita belajar mengenai struktur dan properties, wilayah itu merupakan ilmu material atau material science. Kemudian bagaimana struktur dan properties ya, yang berawal dari proses, kemudian kita ketahui performanya setelah diaplikasikan tertentu pada aplikasi tertentu, pada equipment tertentu, maka itulah wilayah daripada material engineering. Contoh yang sederhana lagi, apa yang saya lakukan sendiri di sini, di kampus di sini di Malaysia. Jadi saya membuat novel nanolubrikan. Saya mengadopsi sejumlah nanomaterial, dalam hal ini adalah nanopartikel. Nah, nanopartikel itu saya melakukan modifikasi permukaan nanopartikel atau surface modification. Setelah itu saya karakterisasi. Jadi saya mengetahui struktur daripada nanopartikel tersebut. Kemudian juga saya mengetahui sifatnya. Nah, itu adalah wilayah yang saya lakukan, itu wilayah material science atau material engineer seperti itu. Material scientist, sorry. Ya, material scientist. Kemudian ketika saya lakukan lagi, saya membuat novel nanolubrikan, saya disperse, saya mix dengan pelumas sintetis ya. Kemudian saya melakukan karakterisasi atau menentukan sifat-sifat dari nanolubrikan tersebut. Misalkan saya ingin mengetahui bagaimana viskositasnya, bagaimana peningkatannya atau penurunannya terhadap konsentrasi, terhadap suhu. Saya ingin mengetahui juga thermal conductivity-nya, bagaimana peningkatannya, penurunannya terhadap konsentrasi, terhadap suhu. Nah, itu juga masuk dalam wilayah material science. Tapi ketika nanolubrikan itu sudah siap, kemudian saya aplikasikan pada sistem AC atau air conditioning system, dan saya bisa mengetahui, saya bisa mengevaluasi peningkatan overall performance-nya, bagaimana cooling capacity-nya, bagaimana kerja daripada kompresornya, adakah peningkatan, adakah penurunan, dan bagaimana trennya. Di situ merupakan wilayah daripada material engineering, karena aplikasinya gitu ya. Jadi keduanya apakah berbeda? Ya, mungkin dari segi aktivitas itu berbeda, tapi pada hakikatnya mereka merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan menurut saya. Karena kalau kita memisahkan salah satunya menjadi kurang bermakna. Kita research di lab ya, kemudian melakukan karakterisasi, banyak karakterisasi, habis itu kita nggak tahu aplikasinya
apakah itu meaningful? Useless menurut saya. Oleh karena itu produk daripada sains ya yang kita buat itu seharusnya bisa kita manfaatkan untuk aplikasi kehidupan sehari-hari, untuk menunjang kehidupan manusia menjadi lebih baik, lebih mudah, lebih efisien, hemat energi dan seterusnya. Itulah tujuannya kita mempelajari material material science and engineering. Bahkan Elon Musk yang punya Tesla itu dia pernah bilang, belajarlah material one on one, 101 maksudnya ya, kamu nggak bakal menyesal. Nah, saya juga udah buktiin. Jadi belajarlah material ya, belajar tentang ilmu material. Habis itu kamu belajar ilmu yang lain, diaplikasikan, maka kamu nggak menyesal. Oke, semoga ini bisa menjawab. Jangan lupa kalau ada yang mungkin beri sanggahan atau beri pendapat lain, silakan aja tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.